Billiard. I got so much more. Hey kids! Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami berada di SMP Negeri Model yang beralamat lengkap di Cikembang Cimanggu, Kecamatan Cikembar. Nah, sekarang kita mau ngapain sih Teh ke SMP Model? Sekarang, kami sedang melakukan penelitian sejarah tentang berdirinya SMPN Model. Yuk ikuti petualangan kelompok kami. Ngomong aja biar cepat beres. Ngomong. Tak boleh. Apa yang mau ditanyakan? Aduh, Ibu Sunda Capit mesti ke foto. Bentar ya Bu. Boleh. Ayo Bu Aldi mau nanya, model itu berdiri udah berapa tahun sih Bu? Oke, jadi kalau model sendiri berdirinya kita dari 2000. Sekolahnya berdiri dari 2012. Tetapi waktu berdiri namanya bukan model, tapi SMP SBI. Jadi belum punya nama. Waktu itu di Kabupaten Sukabumi itu belum punya sekolah bertaraf internasional untuk tingkat SMP. Nah, biasanya zaman dulu waktu zamannya SBI ya, sekolah SBI itu diberikan sebagai penghargaan pada sekolah-sekolah yang berprestasi, selalu menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dalam semua bidang. Nah, sama pemerintah dikasihlah penghargaan sebagai sekolah bertaraf internasional dengan cara diberikan fasilitas yang lengkap. Nah, masalahnya untuk SMP waktu itu tidak ada sekolah yang bisa dikategorikan ke sekolah tersebut. Ada sekolah yang secara prestasi misalnya bagus waktu itu, kayak SMP Negeri 1 Cisaat misalnya, kan sudah bagus tuh. Tetapi ketika mau dikasih fasilitas apapun, mentok di tempat. Sedangkan kalau yang nama SBI itu harus berfasilitas lengkap semuanya. Akhirnya ya sudahlah, pemerintah memutuskan dibuatlah satu SMP yang berlabel SBI dan itu bentukan. Jadi kalau asalnya mas sekolah berprestasi lalu dikasih penghargaan jadi RSBI dulu, sekolah yang satu saat akan jadi level SBI. Kalau udah RSBI baru SBI. Nah, kalau SMP Model dulu langsung diberi label SBI. Kenapa? Karena secara fasilitas waktu itu udah lengkap kan, dari mulai kolam renang, lapang bola, lapang futsal, voli, lapang yang kecil, audio visual, ruang audio visual, ruang labcom, ruang matematika, ruang segala macam lengkap lah. Sebutkan nama ruangan yang harus ada di sekolah itu ada. Nah, sehingga ya sudahlah kita bentuk SMP-nya. Tadinya hanya ada TK-nya saja dan SD. Nah, akhirnya dibentuklah SMP-nya supaya pemerintah Kabupaten Sukabumi itu berharap kita ada sekolah unggulan, sekolah percontohan di kabupaten. Yang namanya model itu percontohan itu. Awalnya SBI dulu kan. Nah, akhirnya dibuatlah SBI. Tahun 2012 itu SBI. Jadi kita pertama berdiri nggak ada namanya. Pokoknya sekolah bertaraf internasional. Suka dibilang SMP SBI.
tahun 2013-an lah gitu. Mulai sebenarnya pada protes tentang aturan SBY itu sudah lama, tetapi tahun 2013-an itulah dimulainya keputusan MK. Dari MK itu diputuskan bahwa semua sekolah SBY itu harus dihilangkan label SBY-nya. Kenapa? Karena waktu itu dianggap sekolah SBY itu akhirnya bukan bertaraf internasional tapi bertarif internasional. Karena hampir semua sekolah yang SBY mahal. Nah, itu kan banyak masyarakat yang protes, berarti pendidikan tidak merata. Dulu juga di SMP model ini SPP-nya itu kalau nggak salah 400 gitu kalau nggak salah, atau 300 gitu. Swasta gitu ya? Negeri, tetapi SBI. Jadi semua sekolah SBI karena fasilitasnya lengkap, rata-rata mahal. Nah, itu sebabnya masyarakat kan protes. Kok hanya orang, kok ini negeri, katanya negeri, tapi hanya orang yang berduit yang bisa masuk ke situ. Sedangkan tujuannya pemerintah mengadakan SBI dengan fasilitas lengkap itu adalah tujuannya supaya anak-anak yang pintar bisa terakomodir. Tapi pada kenyataannya justru bukan yang pintar yang bisa masuk ke situ, tapi yang punya duit. Nah, itulah sebabnya banyak yang protes sampai dimasukkan ke pengadilan dan diputuskanlah oleh MK, Mahkamah Konstitusi, peraturan mengenai SBI yang tahun 2009. Itu kan SBI itu adanya aturannya tuh tahun 2009, peraturan pemerintah nomor 13 kalau nggak salah, nanti boleh dicek lah di Google ya. Nah, itu akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh ada lagi SBI. Itu cuma setahun itu. Tahun 2013 itu. Dan tahun 2013 itu akhirnya sekolah model ketika SBI-nya dihilangkan, cuma SMP doang dong, nggak ada namanya kita, ya kan? Nah, kalau sekolah RSBI yang lain atau sekolah SBI yang lain, biasanya kan sekolah yang udah ada, udah punya nama, misal SMP Negeri 1 Cisaat, udah punya nama dia. Terus ditambahin SBI, jadi SMP Negeri 1 Cisaat SBI atau SBI SMP Negeri 1 Cisaat. Ketika SBI-nya dihilangkan, mereka tetap punya nama. Namanya adalah SMP Negeri 1 Cisaat. Nah, kalau ini nggak punya nama kita. Waktu itu teh kita ketika SMP SBI-nya dicoret, dihilangkan oleh MK, nggak boleh, tinggal SMP. Kita kebingungan. Ya, kebetulan ibu ada waktu itu dan kita memikirkan sebuah nama yang cocok. Waktu itu amanat dari Dinas Pendidikan Kabupaten adalah materi pembelajarannya jangan dirubah, tetapi yang berubah hanya nama sekolahnya saja. Waktu itu materi pembelajaran kita memang berbeda kan. Dulu itu mungkin Aldri belum kesini. Materi pembelajaran kita ada English, ada Science, ada Math, ada pelajaran apa tuh? Fisika. Ya, yang berbahasa Inggris gitu ya. Disebutnya pelajaran muatan model. Nah, itu berbeda banget. TIK kita juga berbeda. Ya, anak-anak benar-benar dibiasakan memakai IT gitu. Itu saat orang lain mah belum pakai IT, kita mah udah pakai. Nah, amanat dari Dinas Pendidikan waktu itu jangan dihilangkan materi pembelajarannya, kurikulumnya, muatan modelnya, tetapi namanya saja yang dihilangkan. Nah, karena ini dianggap materinya, kurikulumnya berbeda, ini diharapkan menjadi contoh, akhirnya dibuatlah nama model dengan harapan ini akan menjadi sekolah percontohan. Kenapa dibilang percontohan? Satu, karena kurikulum kita berbeda. Tadi ya ada materi-materi pelajaran, ada materi-materi mata pelajaran yang tidak ada di sekolah lain. Zaman dulu orang lain kan pulang sampai Jumat ya. Nah, kita mah sampai orang lain pulang sampai jam 12, sampai jam 1. Kita pulang sampai jam 3. Itu dari dulu. Nah, kalau zaman sekarang hampir semua sekolah rata-rata pulang jam 3 ya, udah biasa. Kalau dulu 2012 itu hampir nggak ada sekolah yang pulang negeri ya, sekolah negeri yang pulang sampai jam 3. Hanya sekolah SBI saja. Itu kenapa bisa sampai pulang jam 3? Karena ada mata pelajaran muatan model ya. Ya udahlah, dulu namanya muatan global sebelum SBI-nya dihapus. Nah, ketika SBI dihapus, jangan muatan global, muatan model.
supaya ini dianggapnya akan menjadi contoh. Iya, jadi akhirnya mata pelajaran yang berbedanya disebut mata model, lalu sekolahnya pun disebut sekolah model dari mulai TK, SD, SMP. Dan sebenarnya sekolah ini dari semenjak didirikan, karena ini didirikan oleh pemerintah, ini sudah negeri. Hanya terkesan swasta karena dulu memang mahal, karena SBIT ya gitu. Jadi sekolah itu kan butuh biaya yang besar untuk memelihara semua fasilitas, sehingga akhirnya larinya ke SPP atau yang cukup mahal. Waktu itu juga sebenarnya udah turun dari 400 turun jadi 250 gitu ya, karena muridnya agak banyak. Tapi tetap waktu itu sekitar tahun 2012-2013 itu gak ada sekolah SMP yang sampai bayaran atau SPP di atas 200.000 kan. Jadi anggap terlalu mahal lah. Apalagi kalau di Jakarta yang namanya SBI itu biasanya jutaan. Dan nah itu kan yang menyebabkan banyak yang protes ke MK. Akhirnya dihapuslah nama SBI. Nah kita ketika kelimpungan nama, ya udahlah rembukan antara waktu itu kepala sekolah TK model, kepala sekolah SD model, kepala sekolah SMP model, itu yang dulunya masih nama TK SBI, SD SBI, SMP SBI, kepala sekolahnya semua ngumpul, kita cari nama yang sekiranya cocok untuk sekolah kita dengan keinginan sesuai harapan dari Dinas Pendidikan yang bilang bahwa secara kurikulum jangan dirubah. Akhirnya, karena kurikulum dia tidak dirubah, berarti kita beda dong dengan orang lain. Orang lain pulang jam 1, kita jam 3, beda dong. Dan pemerintah pengennya itu tetap jadi contoh, ya udah. Jadilah sekolah model. Gitu. Ibu bisa memperkenalkan diri dulu? Iya. Iya. Ibu, nama Ibu Reni Yulianti, SM. Ibu ngajar di sini di bahasa Inggris. Ibu mengajar itu kan ini sekolah berdiri 2012 ya. Ibu mengajar berdiri Juli, Agustus, September. Nah, Ibu mengajar 2013 ya. Dari 2013 dan Ibu ada saat sekolah SBI dicoret lalu diganti menjadi model gitu. Ibu ngajar bahasa Inggris. Masih bahasa Inggris dari dulu sampai sekarang. Ada lagi? Apa ini? Ibu kan sekolah model itu didirikan tadinya kan mahal. Nah itu setelah pergantian nama kan pasti ada perubahan. Itu apa dampak baiknya buat masyarakat? Oh ya, pastinya dampak baiknya itu sudah bisa diprediksi ya. Semua orang punya hak untuk masuk ke sini tanpa harus mempertimbangkan punya uang atau enggak ya. Saya termasuk kategori ekonomi mana ya. Nah, ketika label SBI itu dihapuskan, lalu sekolah masuk ke sini sama dengan SMP biasa gitu. Semua orang punya hak ke sini. Semua orang asal mau daftar ke sini ya sudah boleh. Kalau awal-awal orang harus mikir dulu, berapa nih SPP-nya? Saya sanggup nggak nih? Nah, begitu dihapuskan, tentu itu bagi masyarakat itu sebuah terobosan dan keputusan yang bijak dari pemerintah sehingga semua orang berkesempatan untuk masuk ke sini. Tapi setiap keputusan selalu punya dua sisi mata uang. Satu sisi positifnya adalah semua orang punya hak untuk mengikuti masuk ke sekolah ini. Tapi sisi negatifnya tentu ada. Kenapa? Karena dengan banyaknya fasilitas yang ada di sini membutuhkan biaya besar untuk perawatannya, dan ketika itu tidak dipenuhi oleh pemerintah, bagaimana kita bisa merawat semua fasilitas itu gitu. Tentu itu adalah dampak negatifnya, tapi untuk masyarakat lebih besar dampak positifnya ketika SBI dihilangkan. Ada lagi? Tanggal pastinya didirikan Itu bulan
Juli. Berarti tahun 2012. Jadi semester awal bulan tahun 2012 berarti 1 Juli 2012 ya. Ada lagi? Iya. Cuma kalau milad kan suka digabung dengan Agustus ya, karena Juli kan lagi libur. Gitu. Udah, oke. Kasih ya, Bu ya. Itu aja. Ibu maaf gak bawa apa-apa tadi buru-buru. Jadi apa? Itu gimana? Tadi. Apa? Kabar ya? Jadi itu dia petualangan dari kelompok kami di SMP Negeri Model. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like aja. Ya, like.